Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kembali kita mempelajari seri-seri memandu ibadah dengan ilmu. Kali ini kita akan membahas kitab Fiqhu Bulughil Maram. Hadis ke-147, yaitu Asy-Syafaq li salatil maghrib wal isya. Awan merah untuk salat maghrib dan isya. Jadi menjelaskan waktu salat ya di alam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi dari Nabi asy-syafaqul humrah. Qala, dia berkata awan merah. Rawahu Daruqutni wa sahaha Ibnu Khuzaimatu wa ghairuhu waqfatun. Diriwayatkan oleh Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu. Tapi Ibnu Hajar memberi penilaian hadis ini adalah waqfatun, mauquf. Jadi kalau mauquf itu ucapan sahabat, bukan Rasulullah. Apa kesimpulannya di sini? Kata di sini waqfahu waqaf ai annal hadis mauqufun. Artinya hadis ini mauquf, terhenti ala Ibni Umar, pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu sahabat Nabi. Wa annahu min qaulihi, dan ucapan syafaqul humrah ini berasal dari ucapan Ibnu Umar. Walaisa min qaulin Nabi, bukan ucapan Nabi. Jadi ini patut dicermati karena dalam masalah ibadah itu harus dalilnya kuat, terutama ibadat mahdah. Sekarang ramai dibicarakan, lagi marak di beberapa masjid tentang sholat tasbih. Sampai kepada saya beritanya. Dan ini justru dipublikasikan oleh doktor lagi. Padahal hadis salat tasbih itu lebih kepada maudhu, lebih kepada palsu. Yang kedua, bukan saja dipublikasikan, juga dia mengajak masyarakat untuk menjalaninya. Setahu saya, salat sunnah itu tidak dianjurkan berjemaah kecuali beberapa hal, seperti sholat id, sholat gerhana. Kalau sholat-sholat lain sunnahnya sendiri-sendiri. Nah, inilah keprihatinannya. Jadi kalau kita ingin mempublikasikan sesuatu yang sifatnya ritual, itu harus kuat dalilnya. Kalau tidak kuat, lebih baik jangan. Sebab kalau sudah didengar, kemudian jadikan kebiasaan, ini nariknya susah. Sudah menjalar ke dua masjid. Nah, jangan-jangan nanti juga ada yang ngaji di sana, terus diterapkan di sini. Takutnya begitu. Yang kedua, zahabal Imam Syafi'i rahimahullah ila anna waqtal maghrib idza ghabatis syamsu fa huwa aqiba ghurubi syams mubasyaratan
bima yattasi'u li qudrati taharah. Kata Imam Syafi'i, waktu maghrib itu apabila matahari terbenam. Ya, yang disebut matahari terbenam itu lingkaran matahari. Kalau matahari kan berbeda dengan bulan. Kalau bulan itu kan lingkarannya enggak tetap ya. Kadang utuh, kadang sebagian. Kalau matahari kan utuh, selalu bulat, kecuali ketutup awan. Kalau bulan kadang sebagian kecil, mulai dari hilal kecil, besar, nanti kecil lagi. Kalau matahari selalu bulat, utuh ya. Maka yang disebut matahari terbenam itu apabila lingkaran matahari sudah masuk ke ufuk. Ya, ufuk itu kalau kita lihat di laut, ya kalau tenang itu air laut itulah itu. Maka ini disebut dengan apa itu? MDPL ya. DPL dari permukaan laut. Ada ukuran itu. Seperti di setiap stasiun itu selalu ada plus sekian, plus sekian. Ya, kalau kita perhatikan. Pernah nggak lihat di stasiun? Suka ada Cilegon plus sekian. Itu maksudnya dari permukaan laut. Ngitungnya. Semakin tinggi suatu daerah, maka cuacanya semakin dingin. Contohnya, Bandung itu antara 600 sampai 700. Ya, kota Bandung. Mungkin Lembang itu lebih tinggi. Pokoknya lebih tinggi, dingin. Sikunir sebagai desa yang tertinggi di dataran tinggi Dieng, itu ada desa namanya Sikunir. Itu mungkin mendekati 800 atau 900. Sehingga di pagi hari itu bisa 0 derajat. Ya, dingin sekali. Nah, kalau kita ini sekitar 11 meter di atas permukaan laut. Sehingga panas. Nah, yang disebut matahari terbenam itu lingkarannya masuk ke ufuk. Maka akan menyisakan sinar jingga. Ya, lama-lama kemerah-merahan. Nah, itulah maghrib. Jadi waktu maghrib itu setelah tadi matahari terbenam, lalu meluas sampai sekitar kalau azan gitu ya. Azan, kira-kira kalau azan dikumandangkan, seseorang itu kemudian bersih-bersih ke toilet, lalu dia sholat sunnah, qobliyah, wajib, kemudian ba'diyah, nggak lama masuk waktu Isya. Nah, dulu itu pakai begitu perkiraannya. Kalau sekarang itu sudah pakai jam. Maksimal 80 menit. Dari maghrib tuh. Ya. Jadi waktu Isya itu akan tiba maksimal 80 menit. Nah, bergeser setiap hari. Antara 72 menit sampai 80 menit. Ya, perkiraan begitu. Jadi apa itu? 15 ya. Antara 12 kali 4. Jadi 15 kali 4 itu kan 60 ya. Berarti sampai 20. 20 kan 80 menit. Jadi 72 sampai 80. 72 menit sampai 80. Jadi kalau 12 berarti 18 kali 4 berapa? 72 ya. Hitungannya itu 15 sampai 20 kali 4. Jadi kalau 20 kali 4 itu 80 menit maksimal. Itu ya menurut astronomi. Jadi sekitar setelah tiba matahari terbenam itu dipakai untuk toharo, ke toilet. Ya, kemudian berwudu, dia buang air kecil, kemudian berwudu, lalu menjalankan sholat qobliyah, sholat wajib di masjid, kemudian ba'diyah, gak lama tibalah waktu Isya. Ya, waktu itu juga sama dengan antara subuh sampai terbit matahari. Sama, jadi maghrib ke Isya dengan subuh sampai terbit matahari itu segitu waktu.
Jadi kita harus mencermati hitung-hitungan ini, ngerti-ngerti dikit lah gitu. Karena kalau kita sedang mukim, tidak bepergian, ya mungkin kita bisa dapati ya dengan mengandalkan azan. Tapi kalau kita musafir, itu yang paling mudah kalau kita punya gadget, tulislah jadwal sholat. Ya, maka akan dijawab oleh Google. Tapi GPS-nya, lokatornya harus di-on-kan. Jadi dia akan membaca di mana keberadaan kita, on time. Wa ada khamsa rakaat, dan menjalankan 5 rakaat, yaitu maghrib dan sunnahnya. Wa yantahil waktu akan habis. Li hadits Jibril shalal maghrib hina ghabati syamsu wa aftara saim. Bahwa Rasulullah, ya, Jibril memberi petunjuk seseorang sholat maghrib saat terbenam matahari dan orang yang puasa melakukan iftar. Fil yaumaini dalam 2 hari alladzaini yang kedua-duanya amma fihima Jibril alaihissalam. Jibril mengimami. Jadi di Ka'bah itu ya ada ciri itu, ya, keramik, dibuat keramik di dekat Ka'bah. Nah, disitulah dahulu Jibril pernah memimpin sholat maghrib, sholat selama 2 hari, ya, mengimami Rasulullah. Sekarang ditandai itu, ya kita kalau nggak deket nggak ketahuan. Jadi di kaki Ka'bah itu ada, kalau kita keliling tuh nanti ada ya jarak sesajadah inilah. Nah, disitulah dulu Jibril menuntun Rasulullah sholat selama 2 hari. Ya, di training maksudnya. Falaisa li maghrib illa waktun wahid. Maghrib tidak ada waktu kecuali 1. Jadi artinya tidak ada waktu haram segala, cepat waktunya. 5 rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Jibril alaihissalam shalla fil maratil akhirah kama shalla fil maratil ula. Karena Jibril memimpin Rasulullah, sholatnya sama. Jadi kalau bukan di waktu maghrib, Jibril itu memimpin sholat kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Untuk memberi pengajaran pada Rasulullah, inilah awal waktu, inilah akhir waktu. Walam yughayir. Nah, pada 2 hari itu, Jibril memimpin sholat, mengimami Rasulullah, tidak berubah waktunya. Jadi maghrib itu waktunya 1, jadi cepat maksudnya. Wa hadza madhhabu Syafi'i al-jadid. Inilah madhab Imam Syafi'i yang jadid. Jadi pada Imam Syafi'i ada 2 madhab. Madhab qadim dan madhab jadid. Ya. Jadi kalau Syafi'i boleh disebut madhab, tapi kalau Soekarno nggak boleh. Madhab Soekarno, ya nggak ada lah, diketawain orang. Ada-ada aja. Orang suruh pakai yang rapi, khudzu zinat, ini pakai dasi. Pakai dasi itu untuk orang Eropa, pakai jas, sebab di sana dingin. Ya kalau di sini mah nggak cocok. Makanya nggak ada orang dasi di pasar, panas soalnya. Tapi kalau di dalam ruangan, kan ruangannya ber-AC, dia pakai jas. Ini dicontohinya katanya pakai jas, pakai dasi. Semua pesertanya begitu. Ya, ini memang sensasi aja menurut saya. Ya, jadi Imam Syafi'i ada 2 pendapat, yaitu madhab jadid dan madhab qadim dan jadid. Qadim itu yang lama, jadid yang baru. Qadim itu saat Imam Syafi'i ada di Irak, Baghdad. Setelah itu beliau pindah ke Mesir. Di sana beliau punya pendapat lain. Padahal dari 1 orang. Apalagi dari 2-3 orang. Dari 1 orang aja berbeda pendapat. Karena Imam Syafi'i melihat milieu. Ya, keadaan di sekitar bagaimana. Nah, ini berbeda beliau. Dalam hal-hal yang memungkinkan berbeda, beliau
ternyata berbeda. Wa hadza wa fi anna waqtal maghrib yamtaddu ila maghrib syafaq. Dalam mazhab qadim beliau menyatakan waktu maghrib itu memanjang, ya, molor sampai hilangnya mega yang merah. Nah, setiap maghrib kita lihat tuh pasti ada awan merah sampai betul-betul hilang. Itulah pendapat yang lama. Pendapat yang baru nggak sampai sepanjang itu. Ya, tapi kalau menurut astronomi ya itu tadi, paling panjang 80 menit, paling cepat 70 menit setelah terbenamnya matahari. Kita tidak mungkin melihat fenomena alam, apalagi langit kita ini bias. Ya, sekarang aja kalau kita lihat di pabrik-pabrik, dekat pabrik itu awannya merah. Karena kan corongnya itu nyembur asap, api kan. Chandra Asri kan. Jadi kalau sampai cerobongnya itu mengeluarkan api, itu lagi trouble katanya. Kenapa nggak setiap saat keluar api? Oh Pak, kalau keluar api itu lagi trouble. Jadi dia memberitahu si api. Jadi wah itu mulai ditangani secara intensif. Tapi kalau nggak ngeluarin tuh berarti sistemnya lagi berjalan lancar. Itu katanya. Alarmnya itu dengan api sana. Mungkin nanti kalau udah gawat lagi bunyi lagi. Mimman al-hadith wa hadza huwa sahih ar-rajih fil madhhab Syafi'i. Inilah pendapat yang sahih dan rajih menurut madhab Syafi'i. Wa li anna hadits Jibril taqaddama fi awali waqti salat bi Makkah ittifaqan. Dan hadis Jibril ini ada di awal waktu salat di Mekah secara ittifaq. Wa haditsu baqai waktu maghrib ila ghiyabi syafaq mutaakhiran wa waqi'atan fil Madinah fal hukmu laha. Jadi ternyata Jibril ini memberikan petunjuk dua kali, saat beliau ada di Mekah dan saat Rasulullah ada di Madinah. Ya, karena jaraknya berbeda kan. Wali anna Syafi'iyah, dan sesungguhnya Imam Syafi'i allaqal qala fi madhabil jadid ala subutil hadis. Imam Syafi'i beristihad berdasarkan input yang masuk. Hadis yang masuk. Kita tahu bahwa penelusuran hadis itu terus berjalan. Ya, sampai sekarang itu boleh jadi yang sahih menjadi dhaif, yang dhaif naik menjadi sahih berdasarkan penelitian mutakhir. Terus diteliti. Nah, tapi dalam soal file, ya artinya pembukuan file ini lebih canggih sekarang, karena kita sudah dibantu oleh internet. Kalau dulu kan belum ada. Ya, jadi untuk menyusun ini tulisan-tulisan, nah itu dulu mengandalkan tulisan tangan manual, ya, sehingga di zaman Genghis Khan ya, itu ada pembakaran kitab besar-besaran. Dibuang ke sungai, sampai sungainya itu berwarna biru. Karena luntur, tintanya. Tinta dulu kan, kita tahu lah dulu pakai itu. Diisi pakai pompa kan dulu kan. Disedot tuh. Kadang-kadang salah-salah melebar sini. Wah, dulu mah begitu. Dulu pakai enggak? Ya, begitu kan disedot. Supaya irit kan. Isi ulangnya tuh. Merek itu Parker. Ya. Dulu tuh yang mewah tuh Parker. Nulisnya pakai itu. Nah, itu kalau kena hujan, melebar. Hilang. Dulu fotokopi juga begitu. Selesai di fotokopi, pertama kali ada fotokopi itu harus dikipas anginin dulu. Jadi nunggu kalau ada orang mau fotokopi itu dikipas anginin dulu. Setelah selesai dari mesin, dia angin-angin dulu. Kalau enggak dia luntur. Nah, sekarang udah canggih ya. Pokoknya manusia dah dalam soal pengarsipan, nah itu. Ini jauh sekarang lebih maju lagi. Bahkan sekarang sudah diinput sejak bayi ya. Jadi bayi sekarang sudah punya
NIK, nomor induk kependudukan. Bayi itu, crot itu sudah didaftarkan, sudah ada. Ini akan terus sampai matinya, NIK-nya sekarang. Jadi sudah bisa sensus kependudukan sudah lebih mudah. Dengan KTP elektronik sudah diketahui seseorang riwayat hidupnya, keluarganya berapa, ada berapa, sudah tahu. Farajahana, kita harus waqaf sabatat ahadits dzalika, jadi harus maklum. Jadi soal pengarsipan hadis itu juga mengalami tahapan demi tahapan. Jadi soal pengarsipan ini sebenarnya dimulai oleh umat Islam. Ya, karena itu umat Islam itu merapikan Quran dan hadis sehingga tidak tertukar sampai hari ini. Itu canggihnya. Bayangkan dahulu mengandalkan tulisan tangan. Jadi kalau mau butuh mushaf dulu, nulis dulu. Kalau sekarang kan tinggal cetak. Ya. Seberapa kita butuh, tinggal beli sekarang. Kalau dulu kalau mau penggandaan, daerah sana butuh, nulis dulu. 30 juz itu. Ya. Nah, itu pun harus di lajnah, ada panitianya yang sekarang kan di Indonesia ada nih, lajnah ya. Jadi setiap Quran dicetak, diserahkan pada ahli-ahlinya dulu, mengendap berapa hari. Semakin canggih sekarang, bisa diperiksa pakai mesin. Salah apa enggak? Inilah soal pengarsipan. Yang kedua, dzhabal jumhur wa ma'ahum asy-Syafi'iyyu fil madzhabil qadim ila ibtidai salatil maghrib iya qiyabis syafaqil ahmar. Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim, salat maghrib itu memanjang. Itu tadi ya, menurut astronomi itu sampai dengan 1 jam 12 menit atau 20 menit. Paling lama 80 menit sudah tiba waktu Isya. Alhasil yang tadinya ada awan-awan tuh cerah, ada terang, hilang semua. Tapi itu hanya bisa diamati kalau di tempat yang bebas dari bias-bias sinar, ya. Kalau di kota ya susah. Wasaqan Nawawi rahimahullah ahadits amtidadi waqtil maghrib ya syafil bil ahadits sahihah walidzalika ta'ayyana al-qaul biha jazman. Nah, inilah yang menjadi pegangan. Jadi maghrib itu tidak sekedar orang buang air ke toilet lalu dia berwudu, sholat qabliyah, sholat wajib, sholat ba'diyah, lalu udah masuk Isya. Enggak secepat itu gitu. Ya, memanjang tadi. Kalau itu mungkin hanya sekitar 30 menit. Hadis berikutnya, al-fajr as-sadiq wal fajrul kadhib. Fajar ada dua, ada fajar sadiq, ada fajar kadhib. Sadiq itu artinya benar. Kadhib artinya bohong. Ya. Fajar ada dua, fajar bohong, fajar benar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, al-fajru fajran. Fajar ada dua. Fajrun yuharimu ta'am. Satu, fajar yang diharamkan makan. Wa tahilu fihi salat. Dan halal sholat. Maksudnya apa? Fajar benar. Ya, artinya fajar benar kalau sudah tiba, orang yang puasa itu kan nggak boleh makan. Ya, dan tiba waktu sholat. Sehingga yang namanya puasa startnya itu sejak subuh. Ya. Kemudian ada fajar tahrumu fi salat. Fajar yang haram sholat. Yaitu apa? Fajar haram sholat ketika tiba waktu subuh. Kan kalau udah sholat subuh mah nggak boleh sholat sunnah, kan? Maksudnya itu. Ai salatu subhi wa yahilu fi ta'am. Dan halal makan. Halal makan. Ya, jadi fajar ada dua, fajar yang diharamkan makan dan tiba waktu salat. Itulah subuh, ya kan? Dan fajar yang diharamkan salat. Maksudnya salat subuh. Fajar yang diharamkan salat subuh. Ya maksudnya belum waktunya. Wa yahilu fi ta'am, dan makan masih boleh karena belum tiba waktunya.
Itulah yang dikenal dengan sahur. Ya, ini jadi penyampaian secara sederhana karena belum dikenal jam. Jam ini belum dikenal, jadi manusia belum kenal jam waktu itu. Jam pertama kali dibuat itu dengan mengamati pasir tuh dulu. Ya, pasir kemudian dijatuhkan pelan-pelan sampai berapa itu menit dulu, dianggap menit. Zaman dulu manusia menemukan jam tuh. Sehingga kau bisa tahu sehari semalam 24, kemudian seminggu 7, ya. Ini semuanya juga ada partisipasi dari Islam. Karena Islam memperhatikan jam, tapi jam secara alamiah. Jadi kalau saudara memasang rubuk, ada di satu pesantren tuh pasang rubuk. Jadi berdasarkan gerak matahari, dipasanglah jarum, ya. Lalu gimana tuh? Ininya dibuat, lembarannya dibuat timur dan barat. Nanti ada gerak ini, bayang-bayang matahari akan menunjukkan jam. Terus, kalau dia sampai di tengah, itu udah zuhur. Nanti bergerak dia ke barat, berarti bayangnya di timur. Ya, begitulah jam dunia juga berasal dari satu kota, desa namanya Greenwich. Makanya GMT, Greenwich Mean Time. Nah, di situ ada kampung namanya Greenwich. Itulah yang dijadikan patokan jam dunia. Nah, dulu jam dunia sebelum laris, sebelum populer internet, itu dimulai dengan berpedoman pada siaran BBC. Jam 5 pagi, teng, gitu. Ngakurin jam dulu. Pakai itu. Nah, kalau di Indonesia ini dikenal dengan gereja ayam. Gereja ayam. Tahu gereja ayam? Gereja ayam itu adanya Semarang. Jadi di jam tertentu dia bunyi loncengnya. Teng, itu jadikan patokan. Tapi kalau sekarang mah nggak perlu. BBC sudah tidak menyiarkan lagi karena semua sudah diakses oleh internet. Begitu kita terpasang ke internet aja jamnya itu ngakurin sendiri. Sekarang ini ya, sebab kalau laptop atau apa gitu, kalau tidak sesuai jamnya dia nggak mau bekerja. Contohnya kita pasang tanggalnya, kita cocokin kemarin hari Senin, dia nggak mau dia. Pasti dia akan ngasih tahu nih jamnya nggak cocok. Jadi dia harus bergerak on time. Nah itulah canggihnya sekarang. Yang ketiga, mana ini? Yang kedua, yubda'u siyam minal fajri shadiq. Jadi puasa itu dimulai dari fajar shadiq. Fajar shadiq ini adalah waktu sholat subuh. Ya, dari fajar kadzib sampai fajar shadiq berapa lama? Yaitu saat Ibnu Maktum menyampaikan azan. Kalau fajar shadiq subuh sampai Bilal mengumandangkan azan. Dulu begitu patokannya. Berapa lamanya antara dua orang ini? Kurang lebih masih pakai kurang lebih 50 ayat. Karena dulu belum ada jam. Kira-kira dari Ibnu Maktum sampai ke Bilal itu dua orang azan ini selisihnya kapan? Pedomannya kurang lebih baca Quran 50 ayat. Dan 50 ayat kan masih sifatnya nisbi kan? Kalau dibaca yang pelan jadi pelan lama. Kalau yang cepat jadi cepat. Maka dipatoklah oleh kita dengan 10 menit. Itulah waktu imsak. Imsak ya, 10 menit. Jadi imsak itu bukan masuknya waktu subuh. Ya, ibarat lampu lalu lintas mah kuning, warning, sebentar lagi merah. Yang mau selilit gitu kan disingkat. Jangan sampai pas lagi makan begini azan gitu kan kagol. Maksudnya itu. Ada yang mau lempeng udah subuh aja, ya silahkan. Nah, itu kan ini peringatan saja supaya enak.
Ya, gitu ya. Wa tahilu fi salat wa huwa awal waktu wa akhiru hatta tadlu asyamsu. Kapan berakhirnya waktu subuh? Yaitu matahari terbit. Kalau tadi matahari terbenam itu seluruh lingkaran matahari masuk ke dalam ufuk, tapi yang dimaksud matahari terbit ini ketika nongol, belum semua. Ya, jadi lingkarannya baru terbit aja begitu, sedikit itu sudah matahari terbit namanya. Nggak perlu seluruh lingkaran. Nah, kalau sudah nganggang, ya, sudah dari ufuknya ini udah begitu, itu tanda isyraq, waktu syuruk, awal duha. Tapi saat dia nongol begini, haram, ya, haram kita sholat sunnah itu sampai dia nganggang. Nganggangnya sekira sebusur tangan, sebusur anak panah. Itu kan nisbi pula. Anak panah itu berapa kan susah. Nah, maka ditentukan oleh astronomi 12 menit. Nah, sewaktu-waktu kita ke pantai ngelihat, ya, mungkin nginep pagi kita lihat sunrise. Nah, itu kan kita lihat mulai dari keluar tuh berapa menit sampai nganggang. Supaya kita mendapat keyakinan, benar tak ini? Hitung-hitungan secara astronomi. Nah, itulah ya waktu yang ditentukan oleh Rasulullah. Jadi kita diajarkan waktu itu masih sederhana. Jadi pantas ya orang banyak mengingkari hisab. Padahal Quran ini kan kitab suci sampai akhir zaman. Karena berasal dari Allah kan Maha tahu. Wasyamsu wal qamar bihusban. Matahari dan bulan bisa dihitung dengan sempurna. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul aziz. Ada lagi li ta'lamu adadasinina wal hisab. Semua itu Allah mudahkan untukmu supaya kamu bisa menghitung kapan awal waktu. Itu sudah dapat perkenan dari Allah. Nah, maka kita bisa menghitung. Dengan hitungan itu manusia itu maju sekali. Ya, sudah bisa menghitung semuanya. Menghitung cuaca, menghitung suhu udara, manusia sudah bisa. Parameternya adalah termometer. Menghitung ketinggian tempat, barometer. Menghitung tekanan udara, pokoknya ini parameter-parameter namanya. Meter yang belakangnya meter ini sudah diciptakan oleh kita. Kesepakatan. Kalau tidak sepakat pasti akan berantem antara penjual dan pembeli. Pak, beli 1 on. Loh kok enteng? Ya ini 1 on, Pak. Dari mana kesepakatan 1 on? Ada itu pemberatnya. Ini loh 1 on. Ya kalau nggak sepakat kan berantem. Kok saya bawa on-onannya beda? Ya ternyata on-onannya itu mungkin dibuat dari baja yang dia kuningan. Kok beda? Nah semua itu nggak bisa ditipu. Masternya ini itu dibekukan di Inggris. On-onan sampai kilo itu dibekukan supaya dia tidak berubah. Kalau orang berbeda pendapat ini bahaya nantinya, kan? Maka itu di sana. Contohnya itu ya, kalau zaman Rasulullah kan mud. Seberapa mud itu? Nah, namanya zakatul fitri itu 4 mud. 4 mud itu kan takeran, harus takeran. Kalau dulu tuh pakai tangan begini. Jadi biji-bijian kita serok begini. Apa yang tidak jatuh di tangan kita itu 1 mud. Ya kan? Nah, 4 mud, ya berarti 4 kali begini. Nah kan beda-beda setiap orang, kalau tangannya gede lah, banyak. Kalau tangannya gede berarti makannya banyak. Kan disesuaikan dengan begitu. Kalau orang tangannya kecil, anak kecil, pasti makanannya segitu, disesuaikan. Tapi ini akan menjadi nisbi, ukuran orang beda-beda, maka disatukan dengan ukuran mud. 4 mud, maka ditentukanlah sekitar 6 on. 6 kali 4, 2,4. Maka dijangkepin menjadi 2,5 kilo. Begitu tuh, ya. Jadi ini ada ukuran-ukuran itu terutama di zaman Umar bin Khattab.
Di zaman Umar bin Khattab itu sudah mulai dilakukan pengukuran-pengukuran. Contohnya pos. Seberapa orang boleh melakukan safar? Safar yang dibolehkan qasr, supaya membedakan safar dengan bukan safar. Kalau sekedar jalan ke pasar Kerangkot nggak bisa disebut safar. Kalau kita mah, itu kan, kita ke pasar Kerangkot masa sholatnya qasr. Contohnya gitu kan? Nah, ini berapa jaraknya, maka ditentukanlah pos. Pos itu apa? Pos itu diukurnya pakai kuda. Kuda itu dulu dijadikan media untuk membawa paket. Kan dulu belum ada mobil kan? Nah, kuda ini membawa kurir kurang lebih 14 kilo dia harus berhenti. Memang kuda itu cepat, tapi cepat lelah. Jadi 14 kilo dia ngos-ngosan. Nah, di situ dia berhenti, ada gubuk, ada rumput, ada air, dia harus dikasih makan minum. Ya, kalau di delman yang ada di Malioboro, Jogja, kan kita suka begitu, naik dia. Kita tanya, "Mang, ini udah nggak dikasih makan tak?" Ada, ternyata dia bawa ember di bawahnya. Di bawah itunya keretanya, bawa ember. Nah, nanti kalau pas tamunya itu turun, dia kasih makan minum kudanya tuh. Ya, yang di Malioboro itu kan rapi kan? Sampai di belakangnya dikasih pampers. Sehingga nggak jatuh di jalan, rapi sekali. Saya senang dengan keputusan Sultan, ya. Tidak ada satu jalan, saudara, di satu kota di Indonesia yang boleh dilalui semua kendaraan, kecuali Malioboro. Beca boleh masuk? Boleh. Motor? Boleh. Delman? Nggak ada satu jalan di Indonesia yang boleh begitu. Kecuali jalan kampung. Kalau jalan yang ada lampu merahnya, jalan kota yang bisa dimasuki semua kendaraan, tidak ada, kecuali itu Malioboro. Itulah Sultan Jogja, ya, yang merakyat. Sehingga Jogja tidak dimasuki jalan tol. Kenapa? Falsafahnya dia mengatakan jalan itu harus bisa dinikmati semua orang. Kan bagus tuh. Jalan itu harus bisa dinikmati semua orang. Kalau ada jalan tol itu berarti hanya orang yang punya mobil saja. Kan jalan tol jelas motor nggak boleh. Nah, kalau silahkan kalau ada jalan tol yang boleh dimasuki semua kendaraan, saya setuju. Ya, makanya Jogja nggak ada ya. Di dalamnya tuh saya lihat nggak ada taksi ya. Ya, nggak ada angkot gitu loh maksudnya. Nggak ada kan? Adanya beca. Nah, inilah jadi kebijakan dari penguasa ya. Nah, itu bagus sekali. Kita lanjutkan. Walil hakim fi hadits Jabir radhiyallahu anhu. Wa zada fil ladzi yuharimu ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Dalam sebuah hadis yang dicatat oleh hakim radhiyallahu anhu, dan ada tambahan tentang yang diharamkan makan. Innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Sesungguhnya dia hilang secara panjang dalam ufuk. Innahu kadzana bisarahan. Sesungguhnya hilangnya itu seperti ekor serigala. Jadi dulu ini cerita-cerita tentang pengamatan mata. Jadi sadarlah saudara, mengapa waktu itu hisab belum ada? Karena kalau diceritain panjang, makanya orang tuh males untuk mendapat kesimpulan kapan awal bulan. Itu ngotreknya panjang itu, mulai dari 50 gerakan sampai 100. Rumus-rumusnya itu panjang. Singkatnya, beberapa teori berikut ini dijadikan pedoman. Contohnya, kita meriksa akhir bulan. Besok tanggal 1 atau bukan? Contohnya gitu. Paling mudah kita lakukan adalah bertanya, hari ini, sore ini,
Jam berapa matahari terbenam? Jam berapa bulan terbenam? Mudahnya begitu. Kalau kita catat matahari tenggelam jam 18. Ya, contohnya jam 6 contoh. Dan itu kan berbeda-beda setiap waktu. Kemudian bulan terbenam terlambat. Matahari dulu, baru bulan. Maka kemungkinan besok tanggal 1. Tapi kalau terbalik, bulan tenggelam duluan, matahari belakangan, tidak mungkin besok tanggal 1. Mudahnya begitu saja. Semakin jaraknya, telatnya semakin panjang, maka semakin mungkin terlihat. Contohnya, matahari terbenam jam 18, bulan terbenam setengah 7, 30 menit. Itu udah terlalu gede. Bisa dipastikan besok tanggal 1. Tapi kalau hitungan menit, terutama di bawah 10, ini. Ya, karena pada saat lingkaran matahari masuk ke ufuk, itu masih ada warna. Ya kita tahu sendirilah kalau di pantai kayak begini ini. Ya, warna jingga kan. Sehingga kalaupun terlihat itu betul-betul membutuhkan ketelitian. Tuh. Tapi tidak boleh mengandalkan mata orang tuh bias. Nah, kita lanjutkan. Apa kesimpulan hadis ini? Al-fajru wa huwa zuhur da'u wan nur fil fajrani. Jadi fajar itu ada 2 macam. Yang pertama yusamma al-awal fajr awal. Fajar awal. Fajar awal disebut dengan fajar kadzib, fajar bohong. Jadi kalau kita amati di tempat terbuka, outdoor, tempatnya gelap, belum ada bias sinar, nanti akan ada teleret gitu. Terang, tapi hilang. Maka Rasulullah sebut seperti ekor serigala. Jadi gibas-gibas begitu, gitu, kayak begitu aja. Itu namanya fajar kadzib, fajar bohong. Kalau fajar benar, dia mulai terang begitu, nggak hilang. Itu fajar benar. Selisihnya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Wa yatla'u mustatilan nahwa sama kadzibi kadzanabil dzibi. Akan terlihat memanjang di langit seperti ekor serigala. Tsumma yaghibu dzalika sa'atan, kemudian menghilang. Itulah fajar bohong. Wal fajrul akhar yusama fajar tsani. Fajar yang berikutnya adalah fajar kedua yang disebut dengan fajar shadiq. Wa yatla'u mustatiran, akan terlihat memanjang. Ai muntasyiran, kemudian lama-lama membias, bertambah gitu. Jadi nggak hilang. Itulah fajar benar. Yang kedua, al-ahkamu syar'iyyah kulluha muta'alliqan bil fajri tsani. Syariat, ya, ketentuannya berpatokan dengan fajar kedua, fajar shadiq. Fayadkhulu fi waktu salati subhi. Pada fajar shadiq masuklah salat subuh. Wa yakhruju waktu salatan isya, dan keluar waktu isya. Ini menurut beliau begitu. Padahal yang benar salat isya, ya, keluarnya itu bukan waktu subuh, tapi tengah malam. Kita jangan tertipu ya. Jadi kalau menurut pendapat ini, kan begini, salat zuhur masuknya itu matahari tergelincir. Katakanlah kalau jam 12, ya, naik turun lah. Harus sekarang malah jam 12 kurang malah. Kapan akhir dari sholat zuhur? Masuknya waktu asar. Benar. Ya. Kemudian kapan akhir dari waktu asar? Masuk sholat maghrib. Benar. Kapan akhir dari waktu maghrib? Masuknya sholat isya. Tapi akhir sholat isya bukan subuh. Ya, jangan tertipu kita. Tapi tengah malam, kurang lebih jam 12-an. Dan itu kita tidak boleh kita tidur nanti sholat subuhnya jam 2, jam 3 itu. Itu tidak dibenarkan. Kalau menurut ini ya, menurut Imam Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i, akhir dari waktu isya adalah tibanya waktu subuh. Sama dengan subuh.
Kapan akhir dari waktu subuh? Bukan zuhur. Ya kan? Akhir dari waktu subuh kapan? Terbitnya matahari, bukan zuhur. Jadi jangan sampai kita berpanjang-panjang. Fadlu salafi awalita. Keutamaan salat di awal waktu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, afdalul a'mal as-salah fi awwali waktiha. Sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim, mereka berdua mensahihkan hadis ini. Kemudian hadis ini juga dicatat dalam Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Apa kandungan hadis ini? Kata di sini, asal hadis, kronologis hadis ini, ya, adalah diriwayatkan Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya. Suatu saat aku bertanya pada Nabi, ayyul a'mal afdal ahabbu ilallah. Mana amal yang paling dicintai oleh Allah? Kenapa para sahabat bertanya begini? Karena mereka sadar hidup di dunia ini terbatas oleh umur. Kalau semua kita kerjain, ya ngabisin umur. Umur kita dibatasin. Maka kita cari yang kerja sedikit, energi yang dikeluarkan sedikit, tapi dapat nilai gede. Kan begitu orang pinter. Ya kan? Artinya kerjanya nggak begitu berat, gajinya gede. Kan pinter itu. Karena kita sadar umur kita ini terbatas. Kalau semua dikerjainnya capek lah. Nah, maka sahabat bertanya, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah mengatakan, as-salatu ala waktiha. Salat on time. Pada waktunya. Summa ayu. Kemudian, sahabat bertanya lagi, setelah salat awal waktu, apa lagi yang dicintai Allah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu. Kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qal haddatsani bihinna. Rasulullah menyampaikan ini semua. Walawis tazattuhu lazadani. Kalau aku bertanya terus apa lagi? Pasti Rasulullah akan menjawab. Nah, ini akhir waktu subuh. Nah, saat alarm ini berbunyi, kita belum boleh salat sunnah. Haram. Ya, sampai matahari nganggang gitu. Dari ufuk, kalau kita lihat di sana ya. Nah, itu dihitung oleh ahli astronom minimal, bukan maksimal, minimal 12 menit. Nah, kita hitung dari 12 menit dari sini. Baru boleh. Jadi lewat 8 baru boleh. Tapi banyak orang nggak tahu, begitu tet langsung sholat. Ini satu bukti ustadz maaf yang ngomong, pada nggak ngerti hisab. Nggak ngerti bukan nggak pinter, nggak pernah belajar. Jadi dia nggak tahu waktu maghrib kapan, waktu isya. Kalau Anda diberi bekal matahari terbit dan matahari terbenam, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, nggak bisa ngitung. Karena nggak belajar, bukan apa-apa, bukan nggak pinter, karena nggak belajar. Belajar Quran hadis, yang sekarang dikuasai oleh manusia dia nggak pelajari. Yang berkaitan dengan ibadah ini nggak dipelajari. Itulah dia nggak mengerti, karena itu dia menentukan waktu kiblat. Ya di mana-mana sama, mau ngadep mana aja sama. Kalau itu dipakai oleh pilot dan nanti keliru dia nurunin pesawat di Halim di Bandar Udara Soekarno-Hatta, keliru nantinya, atau di Kemayoran. Karena ada hitung-hitungannya itu. Ya, Anda kira seorang pilot menurunkan pesawat tuh ngelihat ke bawah gitu. Mana pasar Keranggot itu, takut nabrak kios-kios. Itu semuanya berjalan sesuai dengan GPS, temuan terakhir. Update ya, yang sudah modern itu menentukan. Kalau melihat pesawat turun kayaknya
bisa jatuh di sungai. Tapi kalau ternyata kayak di Bali itu kan, lewat laut tuh, miris sekali. Nah, nggak taunya dia bisa tepat di daratan. Salah sedikit aja ngusruk. Ya, lapangan udaranya dilewati masuk ke rumput, bisa ngusruk lah, nyungsep, bisa bahaya. Nah, ini semua dipandu oleh GPS. Ya sama dengan kita traveling lah. Kalau tidak ada GPS, waduh, kita akan sering bertanya orang dan disasarin. Nah, inilah ya. Jadi kata Rasulullah, awal waktu. Al hadis dalilun ala fadilati salat fi awali waktiha. Jangan mengandalkan muadzin. Kita masing-masing mesti punya catatan waktu salat. Karena salat ini kita akan lakukan seumur hidup, bukan seminggu 2 minggu. Jadi bisa terjadi aliran listrik padam seperti kemarin. Kan nggak terdengar azan. Kalau kita ngandelin azan, nggak datang ke masjid. Woi, aman libur tadi. Mana ada libur itu. Ya kan? Nah, jadi kita harus ada pedoman sendiri. Ala kulli wal afdal fima siwa dhahra li ibrat. Tapi meskipun awal waktu ini utama, ada catatan khususnya untuk sholat zuhur dan sholat isya. Untuk sholat zuhur kemarin sudah disampaikan, kalau panasnya ekstrim, kita diminta menunda dulu. Terutama untuk negara-negara yang dikenai iklim panas ekstrim seperti India kemarin. Beberapa orang tewas. Ya. Kemudian di negara lain lah. Kalau kita sih negaranya menengah. Alhamdulillah ya. Jadi nggak pernah mengalami panas yang ekstrim. Kecuali tubuh kita masih bisa menahan. Ya apalagi di tempat kita sholat ini sudah ada penyejuk udara. Jadi tidak ada yang ekstrim. Tapi kalau di sana sampai ya menelan korban. Panas luar biasa. Begitu juga di Mekah ya. Kalau udah panas tuh dekat 50 ya. Wah itu para sahabat tuh kadang-kadang membasahi sarungnya sambil dipakai. Kan begitu. Kasur yang mau dibuat berbaring itu disebor. Kalau enggak bisa tidur. Nah, tapi sekarang kan sudah ada pendingin. Ya. Jadi nggak terasa. Jadi udah dingin, didingin pula. Atau panas-panasin. Kalau di Madinah, dinginnya menyengat. Nggak tahu sekarang nih. Sekarang masuk bulan apa? Juni ya. Juni nggak terlalu panas. Jadi khusus untuk zuhur, kalau kita ada di tempat yang ekstrim cuacanya, maka diminta untuk jangan on time. Tunggu agak adem gitu ya. Jadi kalau pelaksanaan ibadat ini akan ya mengganggu keselamatan jiwa, biasanya Islam itu lentur. Contohnya puasa. Puasa diwajibkan itu demi menjaga kesehatan. Katanya itu kalau tubuh kita ini sudah kosong, ya, maka secara otomatis dia akan menghancurkan partikel-partikel sel-sel yang mati dimakan. Karena udah kosong kan, cadangan sudah tidak ada. Jadi sehat. Jadi bagian-bagian sel-sel yang mati itu dikonsumsi sehingga hilang, tampil sehat. Tapi kalau seseorang dengan puasa akan menyebabkan sakit, maka hukum pun menjadi kendor. Fa in kuntum mardha aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Jangan puasa. Tapi nanti kalau udah sehat ganti, ya, namanya qadha. Begitu juga semua hal, ya. Salat juga kalau mengganggu kesehatan, nggak bisa berdiri dengan tegak, silakan duduk. Tapi jangan kita bisa berdiri dengan tegak, lalu kita jalankan dengan duduk. Ya, itu tidak boleh. Atau salat sunnah, kita bisa berdiri tapi kita duduk, boleh. Salat sunnah sehat sekalipun kita boleh duduk, tapi pahalanya separuh. Kan sayang tuh.
Jadi kalau kita sehat, sholat sunnah, boleh duduk. Tapi pahalanya separuh, kan sayang. Ya ntar aja udah sholat baru duduk. Waktu sholat kan jangan duduk, kalau bisa. Begitu juga Isya. Ya. Isya juga ada keutamaan agak ditelatin. Yaitu di saat orang udah mau rebahan, baru sholat Isya. Ya, semua ini dilakukan oleh Rasulullah, terutama saat Rasulullah menerima tamu. Pas waktu Isya datang, ada rombongan datang, maka Rasulullah telat menjalankannya. Ya. Tapi kalau tidak ada kegiatan apapun, ya lebih baik dijalankan secara berjemaah. Jangan nunggu-nunggu sampai telat ya. Wali anna ta'ala amara bil muhafadzati 'alaiha wa min muhafadzati 'alaiha taqdimuha fi awwali waktu. Tapi untuk 3 salat berikutnya yaitu maghrib, zuhur dan asar ini tidak ada tadi zuhur ada ya keringanan kalau panas. Jadi untuk apa ini? Yang enggak ada keringanan maghrib, asar ya. Ada 5. Zuhur ada keringanan kalau panas. Asar tidak ada keringanan, maghrib tidak ada keringanan, subuh tidak ada keringanan. Yang ada keringanan adalah zuhur dan isya. Nah, agak ditelatin kalau ada masalah, kalau ada gangguan tadi. Al-ikhtilaf, annahu idza akharaha arada nisyan wa hawaditsu zaman. Sebab kalau kita tunda-tunda, sholat yang mestinya on time kita tunda-tunda, ya. Di luar perkiraan ada sesuatu. Kita tunda-tunda pas ada tamu. Setelah ada tamu lupa kita. Nah ini ya yang membuat kesibukan-kesibukan kita. Yang kedua, al-ikhtilaf fil jawab ala hasab ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Perbedaan jawab ini disesuaikan dengan perbedaan orang dan situasi. Jadi ternyata Rasulullah kalau menjawab ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Itu jawabannya beda-beda. Ya, redaksinya sama. Apa sih yang terbaik? Kepada sahabat tertentu, beliau mengutamakan infak di jalan Allah. Sahabat yang lain ketika tanya, Rasulullah menjawabnya, sholat awal waktu. Ya, dalam kesempatan yang lain, beliau menjawab jihad di jalan Allah. Jadi ternyata jawaban-jawaban Rasulullah ini disesuaikan dengan kelemahan penanya. Setelah diteliti itu, kelemahan penanya. Kalau yang nanya ini lemahnya sholat awal waktu, maka beliau akan menjawab sholat awal waktu bagusnya. Kalau yang nanya ini awal sholatnya sudah awal waktu, infaknya sudah rajin, cuma ngelunjak sama orang tua, maka Rasulullah mengatakan birrul walidain. Jawabannya begitu. Kalau semua udah bagus, kecuali kalau perang paling takut, maka diutamakan jihad fi sabilillah. Begitu. Jadi supaya kita semuanya semangat. Ya. Jadi jangan amal tertentu malas, amal tertentu rajin. Nah, kita flat. Semuanya semangat. Wa yu'rafu fadluha bidalaila tadulu 'alaiha. Dan ini dikenali oleh kita yang menerima hadis dengan redaksi yang sama. Kita generasi akhir menerima hadis, pertanyaannya sama, jawabnya berbeda. Ya. Kamal lam yahuj, seperti orang yang belum haji. Orang yang belum haji nanya. Ya, artinya rumah sudah lunas, mobil punya, nanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Haji, gitu. Karena yang nanya ini belum haji. Atau kal ghani, atau orang yang kaya tapi pelit, maka Rasulullah akan menjawab as-sadaqah, infak fi sabilillah. Atau orang yang kuat, yang pemberani, nah, ya, maka akan dijawab la taghdab. Yang nanya ini orangnya temperamen, emosian. Maka Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan suka marah, jangan suka marah. Karena orang ini marahan. Ya, kalau disuruh, udah, perang aja, wah semakin berani nanti dia. Semakin tidak terkendali. Nah, jadi Rasulullah menjawab itu sesuai dengan
jiwa si penanya. Fakulu qaumin bima huwa bihajatin ilaihi. Maka setiap kaum itu punya hajat, punya kepentingan, punya kelemahan. Bima lam yakmiluha, yaitu sesuatu yang belum dia sempurnakan. Jadi Rasulullah melihat penanya ini yang belum sempurna apanya? Malas ngaji. Maka Rasulullah mengatakan at-ta'lim. Ngaji. Nah, karena Rasulullah tahu malas ngaji. Apa yang belum sempurna pada diri penanya, itulah yang dinomorsatukan oleh Rasulullah. Awalul waqti wa awsatu akhiruhu. Dari Abi Mahdzurah radhiyallahu an, anna nabiyya, Nabi bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu adalah keridhaan Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Tengah waktu adalah rahmat Allah. Wa akhiruhu afwullah. Akhir waktu adalah ampunan Allah. Akhrajah Daruqutni. Hadis ini dikeluarkan oleh Daruqutni, tapi bisanadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang dhaif sekali. Ya. Wali Tirmidzi min hadis Ibnu Umar nahuhu dunal awsat. Dalam hadis Tirmidzi juga sama, cuma tidak disebut awsat. Ya. Meskipun begitu, ini dhaifun aidan. Hadis ini dhaif. Inilah penilaian dari Ibnu Hajar. Nah, kalau ulama sudah mengatakan dhaif, maka hadis ini dianggap tidak dijadikan sandaran. Ya. Apa kandungan dari hadis ini? La yasihu syahidan lil awal li'anna syahida wal masyhud la fihi ma kadzdzab. Hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran karena syahid dan masyhud, ya, pembawa berita dari hadis ini adalah dusta. Al hadits warid fi hadzal ma'na la tasihu. Kesimpulan hadis ini adalah tidak sah dijadikan sandaran hukum. Lakin sabata an Rasulillah, tetapi ada hadis dari Rasulullah yang menyatakan al-muhafadzah ala salah awal waktu, tentang memelihara salat di awal waktu, terutama ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun yang oleh Allah menyebutkan karakter mukmin. Qad aflahal mu'minun. Nanti ada ayat walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Nah, ini sudah masuk. Coba lihat tuh. Berapa? Benar kan? Sudah lewat ya? Ya benar. Nah, ini sudah waktu syuruk. Jadi di surat Al-Mu'minun ada ayat-ayat yang menceritakan karakter mukmin, yaitu menjaga sholat-sholat. Nah, menjaga sholat-sholat yang dijaga apa? Waktunya, kesempurnaannya, ya, dan sebagainya. Terakhir, inna salata sahiha al-kamila fiha ridwanullah wa rahmatu afu. Salat yang sahih, salat yang sah, yang sempurna, pasti akan mendapat keridhaan Allah, mendapat rahmatnya, dan mendapat ampunannya. Wallahu a'lamu bissawab. Begitu juga perhitungan, ada yang menggunakan GPS. Ya, jadi ada alat yang terkonek langsung ke keberadaan tempat itu. Tapi ada yang berdasarkan Cilegon. Wah, kota. Input yang dimasukkan kota. Sekedar Anda tahu yang namanya Cilegon, itu dari Serdang sampai Merak sana. Sampai Anyer, itu Cilegon. Panggung Rawi ini bagian dari Cilegon, hanya beberapa petak saja. Nah, kalau kita aksesnya GPS, maka itu boleh jadi berbeda dengan semenit 2 menit dengan orang yang menginput Cilegon. Mungkin kalau Cilegon terlalu sempit lah, Jakarta. Yang namanya Jakarta itu mulai dari Adan Mongkot sampai Kramat Jati sana. Jauh banget itu. Jadi kalau orang menginput Jakarta, boleh jadi dia 3 menit bisa berbeda. Karena 11 menit dari timur ke barat, 11 kilo dari timur ke barat, itu sudah 1 menit. Jadi matahari bergerak 11 kilo dari timur ke barat, itu udah 1 menit. Nah itu ya. Jadi kalau kita contohnya dari Serdang sampai ke sana, Merak, itu lebih dari 11 kayaknya ya. Lebih dari 11, maka itu lebih pasti selisih semenit.
Jadi kalau alat ini terkonek dengan keberadaan Pangurawi, ya, jadi apa itu bujur timur dengan lintangnya pas dengan sini, maka dia pasti akan lebih tepat, lebih eksak, mungkin lebih cepat gitu. Itu maksudnya. Jadi wajar berbeda itu. Kalau kita punya jadwal sendiri, jadwal kita. Kan kita sahurnya juga sesuai dengan jadwal kita. Itu, makanya kita kalau punya akses, itu harus yang betul-betul teliti. Aksesnya apa? Ada akses yang pakai GPS, ada akses Cilegon. Kalau kita sudah pakai itu, kita percaya dengan keputusan kita. Karena tidak bisa sama. Contohnya ini, ya. Kita jadwal ini. Kalau kita periksa di masjid lain, produknya sama enggak? Dari perusahaan yang sama enggak? Kalau perusahaannya beda, pasti hitungannya sedikit-sedikit beda, sedikit-sedikit. Kecuali produknya sama, contohnya ini dibuat oleh PT Muakot, contohnya gitu. Kita lihat lagi di jadwal lain, Muakot, mungkin sama. Tapi kalau sudah PT-nya berbeda, dia hitungannya berbeda. Mana yang kita percaya, kalau kita nggak yakin, lebih baik kita mundur. Lebih baik kita mundur. Tapi Anda harus tahu, orang adzan itu jangan dijadikan patokan. Kecuali kita tidak punya alat. Karena boleh jadi dia azannya juga setelah makan. Muadzinnya itu buka dulu kan. Dia mau buka, dia baru azan. Kan dia juga disuruh takjil, suruh cepet. Dia minum dulu, makan dulu, baru azan. Nah, itu mungkin dia terakses GPS. Dia terakses GPS-nya. Itu saya katakan, makanya ini koneknya ini konek Bumi Panggung Indah atau Cilegon. Kalau dia konek setempat, berarti pasti lebih cepat karena dia langsung ke tempatnya. Kalau Cilegon itu harus mengantisipasi Serdang sampai Merak, itu yang namanya Cilegon. Itu Pak. Jadi sedikit-sedikit berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk taklim kita. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, syubhat dan syahwat. Semoga Allah berkenan mengaruniai masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.